Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Pendamping dan selamat pagi kepada siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bersama kami di program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Baik, pada kesempatan ini kembali lagi bersama dengan saya, Kak Istiqomah Abdi. Tentunya kita akan melanjutkan pembahasan tentang penalaran umum. Nah, sebelum kita memulai, saya mau sapa-sapa dulu nih. Dari SMA mana saja yang sudah hadir hari ini? Oke, ada dari SMA 1 Goa. Dari SMA 1 Bulukumba. Mana semangatnya dari SMA 1 Bulukumba? Oke. Oke, untuk yang mendengar suara saya, silahkan teriakkan semangatnya masing-masing SMA, supaya kita memulai membahas tentang materi penalaran umum. Oke, ayo, mana semangatnya untuk semua SMA? Oke, terima kasih ya. Sekarang, untuk memulai pembahasan kita, saya mau tes fokusnya dulu teman-teman. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ditampilkan di layar. Nah, ini ada sepasang singa. Kalau misalkan kita lihat sepasang singa ya. Tapi silakan teman-teman amati gambar ini. Kira-kira ada berapa kepala singa yang ada di layar? Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Kira-kira ada berapa kepala singa yang bisa teman-teman lihat pada layar ini? Oke, silakan dijawab di kolom chat ya. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ternyata kepala singa yang muncul, ada banyak ya. Ternyata banyak yang tersembunyi di belakang. Nah, apakah jawaban teman-teman benar? Kita lihat, kita hitung sama-sama. Ternyata kepala singa yang ada di layar ini ada 17. Oke, apakah teman-teman sudah bisa melihat semua kepala singanya? Nah, ini adalah salah satu permulaan kita untuk melatih ketelitian teman dalam melakukan sesuatu. Karena untuk menarik kesimpulan untuk materi yang kita bahas hari ini itu tentang bagaimana kita teliti dalam menarik sebuah kesimpulan. Nah, ada pernyataan begini. Bayangkan jika seorang guru mengatakan bahwa semua siswa yang mengerjakan tugas akan mendapatkan nilai bagus. Nah, ini pernyataan guru. Ternyata ada pernyataan kedua. Ada satu siswa yang mengerjakan tugas tetapi nilainya tetap jelek. Nah, berdasarkan pernyataan kedua ini, apakah kita bisa katakan bahwa pernyataan guru masih benar? Nah, kira-kira bagaimana menurutnya teman-teman? Apakah kira-kira pernyataan pertama yang dinyatakan oleh guru masih benar ketika ada fakta bahwa ada satu siswa yang mengerjakan tugas tetapi mendapatkan nilai jelek? Nah, inilah akan kita bahas bagaimana kita bisa membuat pernyataan itu apakah dia benar atau salah. Nah, salah satu materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang kuantor. Nah, di kuantor itu adalah salah satu jenis penarikan kesimpulan tapi dengan kalimat yang berbeda seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, di kuantor itu sendiri dia merupakan pengukur kuantitas atau jumlah. Jadi kalau kita bahas tentang kuantor berarti kita bahas tentang dia ada namanya jumlah. Jadi kuantor itu berhubungan dengan jumlah. Nah, ada berapa banyak kuantor? Kita lihat jenis-jenis kuantor. Sebenarnya itu kuantor ada dua. Yang pertama ada namanya kuantor khusus atau eksistensial. Jadi kuantor khusus berarti itu dia bersifat partikular atau biasa kita sebut juga dengan eksistensial. Nah, seperti apa kuantor khusus itu? Nah, kita lihat. Ternyata kuantor khusus itu adalah sebagai pengukur jumlah yang menunjukkan keberadaannya. Jadi dia menunjukkan keberadaannya, apakah dia ada atau tidak ada. Nah, kuantor khusus itu sendiri kita bagi menjadi dua. Ada partikular afirmatif dan ada bentuk negatifnya.
Nah, kenapa dikatakan kuantor? Karena kuantor itu sendiri itu ada beberapa kata yang membuat dia adalah pernyataan kuantor. Seperti kalau misalkan dia kuantor khusus, kalimat yang pertama itu dia mengandung ada. Jadi kalimatnya ada kata ada. Atau ada kata beberapa. Terus ada kata terdapat, atau bisa kita katakan bahwa sekurang-kurangnya itu ada satu. Jadi tidak mesti banyak. Misalkan kalau ada satu, berarti itu masuk nih dia kuantor eksistensial. Bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang bagaimana dengan pernyataan negatifnya? Ternyata kalau misalkan kita bawa ke pernyataan negatif, itu kita tidak pakai lagi kata yang afirmatifnya. Nah, untuk pernyataan negatif itu kita bisa pakai kata tidak ada atau kata bukan. Tapi karena ini dia pernyataannya khusus, tidak mungkin kita gunakan kata tidak ada. Karena kalau misalkan kita gunakan kata tidak ada, misalkan saya bilang begini, ada satu orang siswa di kelas, atau ada siswa di kelas yang memakai jilbab. Terus saya bilang tidak ada siswa yang memakai jilbab. Oh, salah dong, karena dia sudah tidak sesuai dengan pernyataannya. Nah, berarti kalau misalkan dia pernyataannya khusus untuk bentuk negatifnya, itu biasa kita gunakan kata bukan. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Nah, misal ya, kalau misalkan saya punya pernyataan, ada anggota A adalah B. Nah, kalau misalkan di matematika mungkin teman-teman kalau misalkan mau kerja ini pasti gunakan diagram Venn. Karena diagram Venn itu adalah penarikan kesimpulan yang biasanya sangat valid. Kalau misalkan saya mau gambarkan diagram Venn-nya, berarti saya gambarkan dua lingkaran. Karena di sini ada kata ada, berarti ada yang berhubungan antara A dan B. Biasanya itu dia saling beririsan di sini. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Berarti yang diiris di sini ini yang merupakan anggota A juga anggota B. Tapi bagaimana kalau misalkan saya irisnya di sini? Tangan di sini saya iris. Nah, berarti bisa saya tuliskan ada anggota A bukan anggota B. Kenapa? Karena yang di arsir biru ini dia tidak masuk di kolom di lingkarannya B. Berarti yang ini itu bentuk negatif dan yang ini bentuk afirmatif untuk kuantor khusus atau eksistensial. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Oke, saya anggap bisa ya. Nah, sekarang bagaimana bentuknya kalau dia pernyataannya kuantor umum? Nah, sekarang kita lihat. Kuantor umum atau biasa disebut dengan kuantor universal. Jadi universal ini biasa disebut dengan kuantor umum. Nah, kira-kira bagaimana modelnya kuantor umum? Nah, yang namanya dia kuantor universal atau umum berarti sifatnya dia menyeluruh. Dia menyeluruh atau bermakna umum. Nah, beda tadi sama kuantor eksistensial, dia sifatnya khusus, minimal hanya ada satu saja. Nah, kalau ini dia sifatnya menyeluruh. Jadi kalau misalkan dikatakan semua siswa kelas A adalah perempuan, terus saya katakan tidak ada siswa di kelas A perempuan, berarti itu salah dong. Atau saya bilang ada siswa kelas A yang laki-laki. Nah, itu dia sudah tidak sesuai dengan pernyataannya. Nah, karena kalau misalnya kita bilang dia adalah kuantor universal, berarti sifatnya menyeluruh, dia mencakup seluruhnya. Nah, biasanya itu kalau bentuk afirmatif, kata-kata yang menyatakan bahwa dia adalah kalimat berkuantor, itu kita tandai dengan kata semua. Bisa juga setiap atau seluruhnya, atau yang lain yang menyatakan bahwa dia bersifat universal. Nah, bagaimana dengan negatifnya? Kalau dia negatif, berarti kita gunakan yang tidak
ada, karena tidak ada ini merupakan negasi dari kata semua. Misal ya, saya bilangnya gini, anggota A, semua anggota A adalah B. Nah, bagaimana teman-teman menggambarkan diagram Venn-nya kalau seperti ini? Nah, kalau misalkan kita menggambarkan diagram Venn-nya, berarti bisa kita tuliskan semua anggota A adalah anggota B. Nah, ini adalah B. A-nya di mana? A-nya berarti dia ada di dalam lingkaran B. Nah, ini menyatakan bahwa semua A adalah B. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa ada anggota B bukan anggota A. Kenapa? Karena itu adalah pernyataan asumsi. Dia sudah dan di dalam menarik kesimpulan itu kita tidak boleh melakukan pernyataan asumsi. Harus sesuai dengan soal saja. Jadi kalau misalkan di pernyataannya bilang semua anggota A adalah B, cukup itu saja. Kita tidak perlu bilang bahwa ada anggota B yang bukan anggota A. Oke? Nah, kecuali saya bilang tidak ada. Jadi kalau misalkan ini mau dibikin negatifnya, itu bisa saya katakan tidak ada anggota A bukan B. Nah, ini yang bentuk negatifnya yang benar. Kenapa? Karena kalau misalkan dia di pernyataan kuantor universal, itu kalau kita buat negasinya, itu dua-duanya kita negasikan. Yang mana yang dibilang dua-duanya? Yang pertama, kata semua. Ini semua negasinya adalah tidak ada. Oke? Nah, sekarang adalah B. Ini juga harus negasi. Dia juga harus dinegasikan. Makanya kita gunakan kata bukan. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, kalau dia universal itu kita tidak negasikan satu saja, tapi dua-duanya kita negasikan. Pernyataan kuantornya, terus pernyataan premisnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Aman ya? Oke, kalau misalkan begitu berarti teman-teman sudah bisa kenali seperti apa itu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, sekarang kira-kira bagaimana kalau misalkan kita mau tarik kesimpulannya? Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang penarikan kesimpulan, nah ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Nah, teman-teman kan sudah bahas tentang bagaimana penarikan kesimpulan basic, terus penarikan kesimpulan dilema, kemudian kemarin ada juga ekivalensi dan ekivalensi implikasi dan negasinya. Nah, kira-kira kalau dia pernyataannya kuantor, kira-kira bagaimana penarikan kesimpulannya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ketika saya punya dua premis, misalkan P, Q, Q, R. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Kalau misalkan ada dua premis, terus ada premis yang sama, nah kita main coret-coret saja. Kira-kira di sini yang mana yang premisnya sama? Nah, ini P, Q, kemudian Q, R. Ternyata premis P, Q, dan ada Q yang sama. Nah, makanya bagaimana kesimpulannya ini? Nah, kita buat kesimpulannya itu menjadi, karena Q dan Q sudah kita coret, ternyata tersisa P, R. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ini adalah salah satu cara atau trik pertama untuk menarik kesimpulan soal kuantor. Nah, sekarang bagaimana dengan trik yang lainnya? Nah, teman-teman, sebenarnya itu kalau kita mau bicara tentang penarikan kesimpulan kuantor itu ada banyak pola. Tapi hari ini saya tidak mau membahas pola, saya hanya memberikan trik. Karena kalau kita mengerjakan soal SMBT, itu kita dikejar oleh waktu. Nah, sekarang trik pertama itu kita main coret-coret saja. Kalau ada premis yang sama, kita coret. Tidak perlu digunakan di optionnya. Nah, terus bagaimana yang kedua? Nah, untuk yang pertama, kalau ada kata semua dan beberapa, berarti semua ini menandakan bahwa dia universal. Beberapa menandakan bahwa dia eksistensial. Kira-kira bagaimanakah kesimpulannya? Kalau ada teman-teman dapat soal begini, semua di premis pertama, kemudian beberapa di premis kedua, maka kesimpulannya itu adalah beberapa. Oke? Nah,
Kemudian yang kedua, semua. Dua-duanya adalah universal. Nah, tadi dikatakan kalau dia universal, terus ada pernyataan yang bilang, kita cari kesimpulan bilang ada yang tidak, berarti itu dia salah. Nah, makanya itu kalau dia semua, berarti ini jawabannya adalah semua. Dia juga bersifat universal. Kemudian yang ketiga bagaimana? Kalau teman-teman dapat pernyataan beberapa, oh dua-duanya khusus. Kalau misalkan dua-duanya khusus, ini kesimpulannya itu dia invalid. Ada kesimpulan tapi belum tentu benar. Jadi dia invalid. Nah, terus yang keempat, positif dan negatif. Jika ada premisnya positif, terus ada premisnya negatif, maka hasilnya itu, kesimpulan yang bisa kita tarik itu cari yang katanya negatif. Nah, terus yang kelima, negatif ketemu negatif. Oh, kalau ada dua-dua pernyataannya negatif, tentu ini tidak ada kesimpulan. Tidak bisa kita tarik kesimpulannya kalau dua-duanya pernyataannya negatif. Nah, yang terakhir, pola yang terakhir, kalau misalkan dia positif, ketemu positif, maka kesimpulan yang dihasilkan juga pasti positif. Nah, silakan teman-teman screenshot untuk cara penarikan kesimpulan untuk kalimat berkuantor. Jadi ada 6 pola ditambah dengan satu trik ini, main coret-coret kalau ada premis yang sama. Nah, ingat ya, semua beberapa, semua. Beberapa, invalid kesimpulannya. Kemudian positif negatif berarti hasilnya adalah negatif. Dan kalau ada pernyataan negatif ketemu negatif, tidak bisa disimpulkan. Dan kalau dua-duanya pernyataannya positif, maka kesimpulannya juga positif. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai di sini. Jadi ini adalah trik-trik untuk menarik kesimpulan bilang pernyataan berkuantor. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh soalnya. Saya hapus ya. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Tidak ada siswa kelas 12 yang belajar di perpustakaan sekolah saat jam istirahat. Kemudian ada premis kedua. Semua anggota klub literasi selalu belajar di perpustakaan saat jam istirahat. Nah, di sini ada dua premis. Kira-kira kesimpulan yang tepat itu di option yang mana? Kita lihat dulu ya, di premis pertama. Di premis pertama, jadi kita tadi gunakan dua trik. Yang pertama itu menggunakan 6 pola tadi, kita lihat kalimat berkuantornya itu dia mengandung apa? Apakah universal atau eksistensial atau sesuai dengan 6 pola-pola tadi. Kemudian yang kedua, kita lihat premis yang pernyataan pada premis yang sama. Kalau ada yang sama, kita coret saja. Nah, biasanya itu yang paling tepat itu kita cari dulu yang pertama itu tentang kata berkuantornya atau kalimat yang mengandung kuantor. Nah, di premis pertama ternyata ada kata tidak ada. Di sini tidak ada. Kemudian di premis kedua semua. Nah, bagaimana kalau misalkan kesimpulannya untuk kalimat tidak ada dan semua? Tidak ada ini menunjukkan bahwa dia pernyataannya negatif. Jadi ini negatif ya. Oke, sekarang kalau misalkan semua berarti ini dia universal. Berarti dia positifnya. Nah, tadi kalau misalkan ada negatif ketemu positif atau positif bersama dengan negatif, maka hasilnya itu adalah kalimatnya negatif. Nah, teman-teman silakan lihat make option tak yang mana yang kalimatnya bukan negatif, kita eliminasi saja. Oh, sekarang kita lihat option A. Katanya, semua siswa kelas 12 adalah anggota klub literasi. Nah, ini pernyataannya semuanya positif, tidak ada yang menunjukkan bahwa dia negatif. Maka kita coret saja. Salah. Kemudian B, oh ada kata tidak ada, berarti ini kita simpan ya, karena dia negatif. Terus ada kata sebagian, sebagian itu adalah bentuk khusus dari, dia merupakan kuantor khusus. Nah, kita simpan dulu ya, kenapa
Kira-kira bagaimana ini dengan kata sebagian? Terus ada kata semua. Oh, ini juga semuanya positif. Berarti ini kita coret. Kemudian E itu katanya negatif. Berarti kita simpan. Kita menyimpan B, C, dan E. Oke? Nah, sekarang kita lihat kembali premisnya. Kita lihat paket trik yang mencoret. Nah, kita lihat. Tidak ada siswa kelas 12 yang belajar di perpustakaan sekolah saat jam istirahat. Kemudian yang kedua, semua anggota klub literasi selalu belajar di perpustakaan sekolah saat jam istirahat. Nah, di sini ada saya lihat jam istirahat itu double. Nah, kita mulai dari mana mencoretnya? Ternyata dari kata belajar. Oke? Nah, berarti di bawah juga coret. Nah, berarti kalimat yang tersisa atau pernyataan yang tersisa itu siswa kelas 12 dan anggota klub literasi. Nah, kira-kira ini apakah pernyataannya universal atau eksistensial? Tidak ada, itu merupakan negasi dari kata kuantor universal. Berarti jawabannya itu harus bersifat universal dan negatif. Berarti option C yang mengatakan bahwa dia adalah sebagian, ini bukan universal, tapi dia adalah eksistensial. Maka kita coret juga C. Nah, ternyata jawaban yang tersisa itu adalah sisa B dan E. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? B atau E? Dua-duanya negatif. Nah, kita lihat. Apa bedanya B sama E? Oh, ternyata E katanya tidak ada hubungan. Nah, ini dia sudah melakukan pernyataan asumsi. Ternyata mereka tidak berhubungan. Padahal di soalnya itu dikatakan bahwa tidak ada siswa kelas 12 yang belajar di perpustakaan. Kita coret yang pernyataan keduanya. Terus anggota klub literasi selalu belajar. Berarti yang belajar di anggota klub yang merupakan sebagian pengurus OSIS mahir berkomunikasi dengan bahasa asing. Oke, semua mahir berkomunikasi dengan bahasa asing adalah peserta didik yang pandai berpidato. Yang manakah simpulan yang tepat dari pernyataan tersebut? Nah, teman-teman itu yang mana dulu, yang mau trik yang mana dulu? Mencari kalimat kuantornya atau mencoret premis yang sama. Kalau tadi yang contoh soal kita mencari kalimat kuantor dulu ya. Nah, sekarang bagaimana? Coba kita coret dulu. Di sini ada dua pernyataan yang sama, berbahasa asing. Oke, berarti dimulai dari sini ya, berkomunikasi dengan bahasa asing. Berkomunikasi dengan bahasa asing. Nah, ini kita coret saja. Terus ini juga mahir berkomunikasi dengan bahasa asing. Berarti kita coret. Nah, berarti pernyataan yang tersisa itu adalah sisa pengurus OSIS dan pandai peserta didik yang pandai berpidato. Nah, sekarang teman-teman kalau ada di soal di optionnya yang masih tuliskan berkomunikasi dengan bahasa asing, kita coret saja. Nah, itu sudah pasti bukan kesimpulan yang benarnya. Nah, kita lihat ternyata di sini jangan dulu ya, karena di sini ada kata dia dua-duanya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimat berkontornya. Ternyata kalimat kontornya itu sebagian dan semua. Nah, lihat sebagian dan semua. Tadi kalau misalkan ada kata sebagian dan semua, maka kesimpulannya pasti eksistensial. Berarti kita cari yang kalimat kuantor di option itu yang mengandung sebagian. Ternyata semuanya sebagian. Oh, berarti tidak bisa kita mencoret. Nah, sekarang apakah di pernyataan ada kalimat negatif? Semuanya positif. Nah, positif, hasilnya pasti positif. Berarti yang mengandung option negatif kita coret. Nah, coret. Kemudian ini juga coret. Nah, terus mana lagi? Oke, ada kata bukan, berarti tewas tabrak kucing. Oh, ini juga tewas tabrak mantan. Ternyata B, C, D, E itu semuanya kita coret. Nah, kita lihat apakah option A jawabannya? Nah, kita lihat. Sebagian yang pandai berpidato adalah pengurus OSIS. Dia mengandung kata sebagian, sudah benar. Kemudian pandai berpidato adalah pengurus OSIS. Nah, ini jawaban yang tepatnya karena sesuai premisnya ya. Sebagian semua yang mahir berkomunikasi dengan bahasa asing adalah pandai berpidato. Dan di sini sebagian pengurus OSIS itu pintar berbahasa
asing. Nah, maka premis kesimpulan ini itu adalah sebagian yang pandai berpidato itu adalah pengurus OSIS. Bisa dipahami teman-teman? Aman? Jawabannya sama? Oke. Kalau misalnya jawabannya sama, berarti teman-teman sudah paham ya cara penegakan kesimpulan untuk kalimat berkuantor. Nah, sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman dijawab untuk soal berikutnya. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat soalnya. Semua satpam di perusahaan X mendapat insentif harian. Semua peserta arisan adalah satpam di perusahaan X. Nah, kita lihat kalimat kuantornya. Ada kata semua. Semua. Terus yang kedua juga semua. Oh, berarti kalau dia semua, universal, maka jawabannya adalah semua. Nah, terus kita lihat di optionnya, apakah semua mengandung semua? Oh, ternyata ada yang di option kata sebagian. Berarti yang sebagian, option A, ada kata sebagian. Oke, kita eliminasi. Terus bagian B, semua, C, semua, D, sebagian. Kita eliminasi juga. Dan E juga sebagian. Maka option yang tersisa itu sisa B dan C. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang benar? Kita lihat lagi perbedaan option B sama C. Kalau B, semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Sedangkan option C, semua satpam di perusahaan X adalah peserta arisan. Nah, kita lihat di sini ada dua pernyataan yang berbeda ya. Kalau ini dia tidak ada perusahaan X-nya. Kalau yang dibawa tidak ada insentif hariannya. Nah, kira-kira pernyataan yang benar itu yang mana untuk menekan kesimpulannya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke premis. Tadi kalau misalkan sudah kita lihat kalimat kuantornya, lihat premis yang sama baru kita tewaskan. Ternyata di sini yang premis yang sama itu adalah satpam di perusahaan X. Oke, coret. Ini juga coret. Berarti yang tersisa itu adalah insentif harian dan peserta arisan. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah BB. Karena semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Kenapa C salah? Karena dia itu masih bahas perusahaan X dan ada pernyataan yang tidak ada, yaitu insentif harian. Oke teman-teman, aman ya? Oke, kalau begitu saya hapus dan kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kalau soal yang ini? Silakan teman-teman dibaca soalnya, kemudian cari kesimpulan yang tepat sesuai dengan trik yang saya berikan tadi. Jadi teman-teman bisa pilih, bukan pilih ya, tentukan dulu kalimat kuantornya, kemudian lihat tadi polanya. Teman-teman lihat polanya, kira-kira kalau misalkan kalimat kuantornya ini, berarti kira-kira hasilnya kesimpulannya apa? Terus yang kedua, teman-teman lihat premis yang sama. Kalau ada premis yang sama, kita coret saja. Oke, silakan teman-teman dijawab. Nah, kita lihat soalnya. Tidak semua taman di kota hijau memiliki lampu penerangan. Kemudian, beberapa area strategis dibuat sebagai taman di kota hijau. Kita coret saja teman-teman, yang mana kalimat yang sama. Ternyata ada taman di kota hijau. Berarti, taman di kota hijau, taman di kota hijau, taman di kota hijau. Berarti tersisa lampu penerangan dan area strategis. Terus apalagi yang kedua triknya? Kita tentukan kalimat kuantornya. Ternyata kalimat kuantornya itu adalah tidak semua dan beberapa. Oke, tidak semua dan beberapa. Sekarang kita lihat kalimat tidak semua, berarti dia adalah kalimatnya negatif. Kalau misalkan dia kalimatnya negatif, tadi kan ada ya, kalau negatif ketemu negatif, negatif ketemu positif, hasilnya apa? Nah, ini dia adalah negatif. Terus, yang kedua, beberapa area. Nah, ini adalah kalimat positif.
Kalau ada negatif ketemu positif, maka jawaban yang benar adalah negatif. Sekarang berarti kalau misalkan di optionnya ada yang positif, kita eliminasi saja. Tidak perlu nanti baca ke optionnya. Ternyata di option A itu adalah positif, berarti salah. Option B, oke, negatif. Option C, positif juga, oke. Kemudian D, positif. E, oke, tidak ada tanaman, berarti ini negatif ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara A, B dengan E. Teman-teman perhatikan, di premis itu pernyataannya pendek, sedangkan di option E itu pernyataannya panjang. Nah, itu yang pertama. Berarti kita bisa asumsikan bahwa kemungkinan E itu bukan kesimpulan. Nah, kita lihat lagi. Untuk bagian E itu ada kata tidak ada. Ini tidak ada, apakah dia universal atau eksistensial? Ternyata dia adalah universal. Tadi kalau misalkan dia pernyataannya eksistensial, terus dia diberikan negatifnya, dikatakan tidak ada, maka itu kesimpulannya salah. Sedangkan di sini itu ada kata beberapa, berarti jawabannya itu adalah beberapa. Ternyata di option B itu yang kalimat baru kontornya adalah beberapa. Kemudian negatif, berarti ini juga mengandung kata negatif. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul B adalah kesimpulan. Beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, bisa dipahami teman-teman? Aman? Aman ya? Gampang kan kalau misalkan untuk penerangan kesimpulan berkuantor. Nah, sekarang coba teman-teman kita tes lagi soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman. Dijawab soal selanjutnya. Nah, ingat ya triknya, dua tadi. Kalau misalkan coret dulu pernyataan yang sama atau gunakan pola kalimat kuantornya dan cari kesimpulan untuk pernyataan kuantornya. Oke, kita lihat soalnya. Semua penumpang bis kota memiliki kartu langganan kendaraan umum. Kemudian, tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan kendaraan umum. Oh, ini polanya mirip-mirip yang sebelumnya. Cuman, di sini kita lihat, untuk pernyataan kuantornya, kalau misalkan di soal sebelumnya itu dia tadi pakai beberapa. Kalau di sini itu dia gunakan semua. Oke, ini semua. Kalimatnya positif. Terus untuk premis kedua ternyata dikatakan tidak ada. Oke, ini juga universal, tapi dia adalah negatif. Positif, negatif hasilnya negatif. Universal hasilnya universal. Nah, sekarang kita lihat kira-kira yang mana jawaban yang benar. Berarti sudah ada gambaran jawabannya negatif ya. Berarti yang katakan tidak negatif itu kita coret. Oh, kita lihat option A, tidak ada. Ini juga negatif. Kemudian option B, tidak ada, negatif juga. Kemudian option C, tidak ada juga negatif. D, oh ada kata tidak, berarti dia juga negatif. Kemudian ini juga ada kata tidak, oh semuanya negatif. Nah, sekarang cara yang kedua, lihat kalimat kuantornya. Semua dan tidak ada. Kalau misalkan kita bilang karyawan, berarti itu karyawan bisa saja tidak semua ya. Nah, kita lihat coba pernyataan selanjutnya. Katanya itu di bagian D, kan A, B, C itu semuanya tidak ada. Tidak ada itu berarti dia universal. Sedangkan D dan E itu adalah option yang sama, karyawan-karyawan. Nah, kita lihat apa perbedaannya D, E, dan A, B, C. Oke, untuk option D, karyawan yang memiliki kartu langganan kendaraan umum tidak bekerja di pabrik sepatu. Artinya semua karyawan yang memiliki kartu langganan kendaraan umum tidak bekerja di pabrik sepatu. Apakah ini sesuai dengan premis? Tidak ya, karena di premis itu hanya dikatakan karyawan yang bekerja di pabrik sepatu itu tidak memiliki kartu langganan kendaraan umum. Dia tidak dikatakan bahwa tidak bekerja di pabrik sepatu. Berarti ini salah. Kemudian E, karyawan pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota tidak. Oke, dia bilang menjadi penumpang bis kota. Sedangkan di premis itu tidak dikatakan bahwa karyawan itu menjadi penumpang bis kota. Ini juga
dia tidak sesuai dengan premisnya. Nah, berarti D dan E kita coret saja karena dia mengandung pernyataan asumsi. Nah, sekarang kita lihat A, B, C. Oh, semuanya adalah kata tidak ada. Kita lihat apa bedanya ketiga-tiganya. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota. Di premis pertama, semua penumpang bis kota memiliki kartu langganan kendaraan umum. Semua penumpang memiliki kartu. Sedangkan tidak ada karyawan yang memiliki kartu. Berarti kartu-kartu coret. Nah, ternyata tersisa adalah penumpang bis kota dengan karyawan di pabrik sepatu. Berarti karena tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan kendaraan umum, maka jawabannya adalah tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota. Maka jawaban yang benar adalah alfa. Oke, sama satu layar jawab C. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang tidak menjadi penumpang bis kota. Oke, ini tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini premisnya positif dan negatif. Kalau misalkan teman-teman jawabnya C, itu artinya kalian menegasikan dua-duanya. Sedangkan ini kita tidak pakai negasi, kita hanya ambil premisnya saja. Jadi maknanya beda. Ini bisa saja saya katakan bahwa ini adalah pernyataan asumsi. Oke? Jadi tadi itu kalau misalkan teman-teman mau negasikan semuanya, itu harus dinegasikan dari awal. Sedangkan ini pernyataannya positif dan negatif. Kalau ada kata positif dan negatif, itu ambil saja jawaban negatifnya. Dan kita tidak perlu menegasikan pernyataannya. Kecuali teman-teman negasikan kuantornya, berarti negasikan juga pernyataannya. Begitu. Bisa dipahami teman-teman? Oke? Bisa ya? Oke, sekarang kita hapus. Nah, teman-teman, itulah tadi mungkin latihan-latihan soal yang teman bisa lakukan. Jadi ingat, kalau misalkan dia pernyataan berkuantor, itu teman-teman lihat saya triknya. Apakah dia universal atau eksistensial? Nah, teman-teman tadi sudah ada 6 pola yang saya tampilkan, mulai dari kata semua-semua, berarti itu universal, hasilnya universal. Nah, kalau misalkan ada kata semua, terus ada kata tidak ada, itu tidak bisa kita bilang universal, meskipun memang mengandung universal, cuman kita katakannya dia positif dan negatif. Nah, kalau misalkan dia pernyataannya seperti ini, teman-teman pakai pola yang positif negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kecuali semua-semua, terus di optionnya itu tidak ada kata semua, yang ada adalah tidak ada semua. Nah, teman-teman perlu melakukan dua negasi. Yang pertama, negasikan kalimat kuantornya, kemudian negasikan pernyataannya. Seperti yang ini. Ini kan dia menegasikan dua-duanya, tidak ada dan tidak. Nah, ini berlaku kalau misalkan dua-duanya pernyataannya positif. Oke teman-teman, bisa ya? Tapi kalau misalkan dia ada positif dan negatif, berarti kita cari saja jawaban yang mengandung negatif. Dan kita tidak mengubah kuantornya. Kita ambil kuantor pada premis. Dan saya ulang ya, premis itu, kuantor itu ada dua, umum dan khusus. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Nah, mungkin cukup untuk hari ini untuk materi penalaran umum yang kalimat berkuantor. Nah, tentunya ini adalah salah satu cara untuk menarik kesimpulan yang masih berhubungan dengan penarikan kesimpulan sebelum-sebelumnya. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman latihan, ingat saja pola-polanya dan trik yang saya berikan. Yang pertama, coret kalimat yang premisnya sama. Terus yang kedua, hafal pola-pola yang saya berikan. Oke, sekian untuk dari saya, pesan dari saya kepada teman-teman, jangan lelah untuk belajar dan selalu bahagia. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.